Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Jadi di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi mengenai Pi Network yang mana ini tentunya menarik untuk kita bahas ya di sini. Dan oke, sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke? Dan silahkan disimak sampai selesai ya, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam nanti menafsirkan apa saja yang akan saya jelaskan dan saya informasikan tentunya ya. Dan oke, kita ke informasi yang pertama di sini. Di sini saya mendapatkan tweetan ya di Twitter saya dari Pi Bartermal ya. Yang mana keterangannya Pi Bartermal ini anggota tim inti akan mengadakan konferensi video online dengan anggota tim inti jaringan Pi pada hari Selasa waktu Pasifik minggu ini. Menantikan kabar baik, silahkan suka dan retweet ke lebih banyak orang ya. Jadi untuk tim inti dari Pi Bartermal ini akan bertemu dengan tim inti jaringan Pi gitu ya. Ya mungkin rapat mengenai pembukaan Pi Bartermal ini ya sebagai marketplace yang juga bergabung di Pi Network ke depannya tentunya, oke. Jadi seiring berjalannya waktu akan semakin banyak marketplace yang tentunya pada buka ya, yang tentunya di situ kita bisa membeli barang menggunakan Pi Coin kita tentunya ya. Namun ada beberapa informasi kemarin ya dari teman Pionas bahwa di Pichen Mall kalau memesan barang itu selalu ada notifikasi terjadi kesalahan ya. Ya mungkin itulah seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa Pichen Mall tidak menghargai nilai Pi Coin ya. Mereka semua di situ kumpulannya kaum penyerok semua. Mungkin di stop dulu oleh pihak core team dan ditahan lagi ya untuk pergerakan Pichen Mall di Indonesia. Mengapa demikian? Karena di luar sana lancar-lancar aja tuh ya. Untuk informasi terkait Pionos yang memesan barang lancar aja, dan tentunya menerima barangnya juga dengan lancar ya. Tentu karena mungkin mereka menghargai nilai Pi Coin yang tentu sangatlah wajar ya. Sangatlah pantas-pantas aja. Kalau di Indonesia itu keterlaluan ya menghargai nilai Pi Coinnya. Masa ada handphone yang harganya sampai 1000 bahkan 2000 koin Pi. Jadi itu keterlaluan ya. Dan ada kabar sedikit juga untuk kemarin. Kalau misalnya kalian nggak nonton di video saya jelaskan di sini bahwa akan ada pembersihan akun dari pihak core team, yang mana akun robot dan akun jahat ya, yaitu pengepul koin lah, setidaknya kurang lebih kayak gitu kejelasannya. Kalau akun yang banyak menampung koin Pi secara pergerakannya itu yaitu dengan membeli semua koin Pi milik para Pionas dengan jumlah yang sangat banyak gitu ya, itu akan terdeteksi dan akan di-banned oleh pihak core team ya. Itu kurang lebih dilakukan selama 1 bulan. Ada informasinya kemarin ya. Dan juga akun-akun robot yang cloning aplikasi Pi Network, dan juga akun yang tentunya sudah lama tidak aktif gitu ya, itu juga akan dibersihkan oleh pihak core team ya. Jadi tunggu aja kabar kedepannya ya. Saya akan terus menginformasikan tentunya. Dan kita ke informasi lainnya. Jadi di sini ada sebuah pemberitahuan dari teman Pionas kita yang sangat luar biasa sekali di sini, yang mana dia membagikan ini sosok Sugiharto ya, pemilik grup Telegram P2P, serok dan rampok koin. Bahasanya sopan dan bijak, banyak yang terjebak dengan tebar pesonanya. Dia batal tobat karena ternyata mereka berencana membuat marketplace berbasis web. Hati-hati, jaga koin Anda jangan sampai kena rampok, gitulah ya katanya. Jadi ini bukan berarti
kita membenci kepada sesama pionas Indonesia ya. Kita secara realnya aja untuk menyelamatkan para pionas yang mungkin masih awam terkait proyek ini. Sangat-sangat disayangkan sekali ya kalau ada sebagian oknum yang tentunya memanfaatkan di fase inclusive mainnet ini selagi masih belum ada penentuan harga. Mereka dengan sesuka hati ya merayu para pionas dengan akal bulus mereka supaya para pionas percaya bahwa nilai PAI sangat-sangat rendah. Ya tentu kalau nilai PAI di masa depan sangat-sangat rendah, ngapain mereka mau habis-habisan barang mereka untuk ditukar dengan koin PAI sekarang? Ya tentu pasti ada udang di balik batu lah ya. Seharusnya Anda yang mungkin masih awam pun dan gak belajar pun udah paham ini, oke? Kalau ada udang di balik batu, nggak perlu diperjelas lagi sebenarnya. Namun oke lah ya, karena saya ada sebagai konten kreator yang insya Allah selalu mengedukasi dan selalu memberikan titik terang terkait proyek ini kepada Anda, ya setidaknya bisa menyelamatkan Anda dari kurangnya pengetahuan Anda terkait proyek PAI Network ini, agar Anda tentunya tidak seterusnya dibodoh-bodohin sama salah satu oknum ini, yaitu si sosok Pak Sugiharto ini ataupun juga antek-antek lainnya ya, yang mana sudah menyebar ya. Kalau kaum pengepul ini sudah menyebar maupun di WhatsApp ataupun juga di Facebook ataupun juga di sosial media lainnya ya, yang mana mereka terus-terusan membuli para pionas. Dan tujuannya apa? Tujuannya yaitu meruntuhkan keyakinan para pionas terhadap proyek PAI Network. Dan dari situlah mereka memanfaatkannya dengan berganti akun lalu menghubungi para pionas tersebut untuk membeli PAI koinnya gitu ya. Jadi akal-akalan bulusnya kaum nyinyir ya, sama yang udah menjelma jadi pengepul sekarang itu udah dapat saya baca ya tentunya. Dan saya perjelas lagi di video saya ini agar semua teman pionas biar tahu semua ya, dan terselamatkan dari tipu daya kaum nyinyir yang sekarang menjelma jadi para pengepul gitulah ya. Dan oke ya, kita ke informasi lainnya di sini. Jadi ini ada tweetan dari P81 Shopping Mall ya, yang mana keterangannya Fakultas Teknologi Informasi Universitas Stanford yang bergengsi baru saja mengumumkan pertemuan untuk memperkenalkan informasi tentang proyek jaringan PAI. Dr. Nicholas menjadi pembicaraan utama dalam pertemuan ini ya. Jadi PAI ini sangat dilirik ya, sangat akan besar ke depannya proyek ini. Sangat-sangat berpotensi memiliki kesuksesan besar gitulah ya maksud saya di masa depan. Tentu tidak bisa diungkiri lagi terkait itu tentunya. Yang mana seperti yang kalian dengarkan tadi yang saya bacakan, yaitu Fakultas Teknologi Informasi Universitas Stanford yang bergengsi baru saja mengumumkan pertemuan untuk memperkenalkan informasi tentang proyek jaringan PAI Dr. Nicholas ya. Jadi dari sini pun Dr. Nicholas Kokalis maupun Bu Dr. Cheng Diovan itu banyak sekali diundang untuk masuk ke setiap acara wawancara gitulah ya, yang mana untuk memperkenalkan apa sih jaringan PAI ini, apa sih proyek PAI Network ini ya. Sudah banyak ya, apalagi kemarin juga pernah kita bahas tuh, yang mana Pak Dr. Nicholas Kokalis dan Bu Dr. Cheng Diovan yang diwawancarai oleh siapa tuh? Tentu bukan orang biasa yang mewawancarainya ya. Seakan proyek PAI ini adalah cryptocurrency terbesar loh. Karena banyak sekali yang tentunya mengundang pihak core team ataupun Pak Dr. Nicholas Kokalis dan Bu Dr. Cheng Diovan untuk memperjelas ya, istilahnya ya udah kayak artis lah mereka gitulah ya. Jadi tentu dengan ini semua seharusnya sudah membuat Anda paham terkait berharganya proyek PAI Network ini ya. Sangat-sangat berharganya proyek PAI Network ini. Ya wajar kalau proses menuju open mainnet itu lambat. Ini proyek besar coy.
Jadi harap dipahami. Kalau Anda merasa lebih pintar dan merasa keberatan untuk mengikuti proses panjangnya proyek ini, silahkan Anda buat proyek sendiri gitu ya. Kalau ikut proyek orang, jadilah karyawan yang punya etika gitu ya istilahnya. Kita ini kan sebagai karyawan, jadilah karyawan yang punya etika. Jangan semaunya memaksakan bos kita untuk segera istilahnya ya menggaji kita gitu ya. Keputusan orang lain, keputusan bos kita, dia yang ngatur ya, bukan kita. Terserah dia mau, misal kayak di proyek Pi Network ngasih open mainnet di tanggal berapa dan di tahun berapa, terserah dia. Kalau nggak mampu ya udah keluar dari proyek Pi Network ini, nggak usah gabung gitulah ya. Jadi simple gitu ya, nggak ada paksaan di sini tentunya. Kalau Anda merasa lebih pintar dari Pak Dr. Nicholas Koukalies gitu ya, cobalah bikin proyek besar dan harus spiral dan diikuti banyak perintis, banyak pionas di seluruh dunia. Namun harus sukses hanya dalam jangka 1 tahun aja ya, hanya dalam jangka 1 tahun aja. Kalau nggak bisa udahlah, mending Anda akuin aja lah, kalau bodoh ya bodoh aja gitu ya. Gak usah terlalu memaksakan, kalau Anda gak usah terlalu memaksakan keegoisan Anda gitulah ya. Udahlah ya. Kita ke informasi lainnya di sini. Ya seperti inilah ya, yang mana keterangan di sini gambarannya bahwa Stanford yang mana akan ada sesi wawancara ya terhadap pihak proyek Pi Network, yaitu Pak Dr. Nicholas Koukalies tentunya ke depannya. Dan ini ya, ada sebuah informasi lagi nih dari teman pionas kita nih, yang mana keterangannya, beginilah kalau isi kepalanya hanya air comberan, kolam, got yang paling kotor. Tidak akan memikirkan masa depan pionas lain, apalagi masa depan proyek Pi Network. Jaga koin Anda, salam waras, salam dahsyat, satu petir. Apa sih ini ya? Sebuah postingannya kurang jelas. Ini kita perjelas. Jadi ada sebuah perkataan ataupun pesan dari kaum nyinyir ya, yang sekarang berubah jadi pengepul. Sekarang udah banyak jujur mereka ya. Jadi salah satu kejujuran dari para pengepul ini seperti ini. Justru sekarang mumpung Pi murah, ikutan serok biar jadi paus sekalian. Modal 500.000 juga dah dapat Pi banyak tuh katanya. Wihis ya. Gitulah ya. Jadi inilah salah satu antek dari para pengepul gitulah ya. Yang mana mereka ini sudah menyebar di berbagai sosial media. Jadi mereka di situ menggunakan berbagai trik dan kehebatan dalam mengadu domba pionas ya, dalam meruntuhkan keyakinan para pionas. Itu mah saya akuin kepintaran mereka sangat luar biasa sekali, dan kejeniusan mereka memang wow, the best ya. Namun itu tidak berlaku sama saya ya. Ya, entah kalau untuk kalian. Saya yakin kalian sudah memahami lebih jauh yang terjadi ini sebelum saya informasikan ini. Ya setidaknya ini yaitu untuk mencerahkan kepada pionas-pionas yang mungkin masih awam gitu ya, yang masih dibodoh-bodohin sama para pengepul gitu ya. Jadi dengan ini akan lebih memperkuat lagi kesadaran mereka ataupun Anda yang lagi nonton di video saya terkait begitu jelasnya bahwa kaum nyinyir ataupun yang sekarang menjelma jadi kaum pengepul yang memang benar-benar niatnya ingin membodohi Anda dan ingin kaya ke depannya dengan hasil membodohi Anda tadi. Anda menjual Pi coin Anda ke mereka dan mereka yang mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat ke depannya ya. Jadi ini adalah sebuah permainan mereka ya. Sebuah permainan mereka yang mana seperti yang saya bilang tadi, di berbagai grup mereka ini sudah menyebar. Kalau misalnya Anda awam, Anda kurang
pelajaran mengenai proyek Pi Network, kurang mempelajari, ya Anda mudah tertipu gitu lah ya. Kalau Anda belajar lebih mendalami mengenai proyek ini, maka jangankan 1 koin ya, mungkin 0,1 koin aja Anda susah mau jualnya, nggak bakal mau jual kalau Anda memang memahami proyek Pi Network ini. Kalau Anda awam ya jangankan 1 koin, 100 ataupun 1000, 2000 koin pun Anda jual pasti. Itu. Jadi yang ketawa itu kaum nyinyir yang menjelma jadi para pengepul. Mereka ketawa terbahak-bahak gitu ya, kesenangan gitu ya. Tapi tunggu aja lah, ada tanggalnya nanti pembersihan akun para pengepul dan juga akun robot ya. Itu ada informasinya di kemarin, ada di video saya juga. Mereka yang tertawa akibat sudah meraup banyak keuntungan dari mendapatkan Picoin banyak dari para peons yang awam, akunnya siap-siap di-banned ya. Ya, selamat ulang tahun ya. Selamat tinggal maksudnya, bukan selamat ulang tahun gitu ya. Dan oke lah, mungkin saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga bermanfaat informasinya, dan kalau iya silahkan di-share, dibagikan ke sahabat kerabat kalian semua agar mereka tercerahkan dan mereka mendapat suatu pelajaran yang berharga tentunya, agar membuat mereka lebih antisipasi lagi ke depannya dalam mengatasi suatu hal yang sedang marak terjadi di sosial media ataupun di kalangan para pionas ya. Dan oke, sampai jumpa di video-video berikutnya, dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.